Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasul karimah ba'du. Teman-teman, ketemu lagi dengan Undercut Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan mudah segala urusan. Teman-teman, bahwa kita mesti bersyukur kepada Allah SWT, karena Allah SWT telah memberikan kita berbagai-bagai nikmat, begitu banyak nikmat yang tidak mungkin bisa kita balas, menghitung saja nggak bisa, apalagi membalas. Teman-teman, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang maksudnya lebih kurang, aku sebagaimana sangkaan hambaku kepadaku, aku bersamanya jika ia menyebutku. Nah, itu. Jika ia menyebutku sendirian, aku pun menyebutnya secara sendirian. Jika ia menyebutku di suatu majelis, aku pun menyebutnya dalam suatu majelis yang lebih baik, yaitu majelisnya para malaikat yang maksum tanpa dosa. Kemudian lanjutkan lagi, jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Bayangkan, sejengkal dengan sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Wah, jauh lagi. Jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan cepat, atau dengan berlari dengan cepat lah pokoknya. Nah, ini firman Allah, ya begitulah Allah SWT terhadap kita, terhadap hambanya. Jika kita mendekat, maka Allah lebih dekat lagi. Jadi Allah SWT sesuai dengan sangkaan hambanya. Jadi perlakuan Allah kepada hambanya itu sebagai sangkaan hamba tersebut. Ini maksudnya agar setiap orang selalu mengharap rahmat Allah SWT dan jangan berputus asa. Kita ya memang mengakui bahwa kita ini adalah orang yang berdosa dan layak disiksa. Tapi meskipun demikian, kita jangan berputus asa dari rahmatnya. Nah, nih, apa susahnya sih bagi Allah SWT yang Maha Pengasih mengampuni dosa hamba-hambanya? Wong Allah SWT pernah berfirman dalam surah surah An-Nisa, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Itu dalam surat An-Nisa ayat 48. Jadi para orang alim mengatakan bahwa iman adalah antara harap dan takut kepada Allah SWT. Itu pernah suatu ketika itu Kanjeng Nabi itu mendatangi seorang pemuda yang sakaratul maut lah. Ketika beliau menanyakan keadaannya, dia menjawab, ya Rasulullah, saya selalu mengharap rahmat Allah SWT dan takut atas dosa-dosa saya. Lalu beliau Kanjeng Nabi bersabda, apabila rasa harap dan takut ada pada diri seorang dalam keadaan seperti ini, maka pasti Allah akan mengampuni, akan memberikan harapan
penyelamatan dari apa yang ia takutkan. Nah ini, jadi bahwa orang mukmin, orang yang mukmin sejati itu menganggap bahwa dosa-dosanya itu, dosa-dosa mereka itu seperti sebuah gunung yang akan runtuh menimpanya. Seakan-akan gunung itu akan menjatuhi, akan menimpa dia. Nah itu. Sebaliknya, orang yang pendosa, orang yang suka maksiat, suka dosa, itu menganggap dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap juga, yang dengan mudah ya usir, us. Nah itu. Nah itu ya teman-teman. Oleh sebab itu hendaknya kita selalu berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut akan dosa-dosa kita. Ada seorang sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia syahid atau mati, syahid disebabkan penyakit taun. Dia menjelang wafatnya, dia pingsan, berkali-kali pingsan bangun. Ketika ia sadar, ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui aku sangat mencintaimu. Demi kemuliaanmu, Engkau pasti mengetahui hal ini." Ketika malaikat maut sudah mendekat, ketika maut sudah datang, dia berkata, "Selamat datang wahai maut, engkaulah tamu yang paling berkah, yang penuh berkah. Kamu datang dalam keadaan saya betul-betul saya harapkan." Lalu ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui setiap saat aku selalu takut kepadamu, dan kini aku mengharap rahmat-Mu. Ya Allah, aku mencintai hidup, namun bukan untuk menggali sungai atau berkebun atau mencari kekayaan untuk keduniaan, melainkan untuk menahan haus karena puasa pada musim panas, dan untuk bersusah payah demi agama, agar dapat duduk bersama para ulama dan majelis zikir." Nah, itu. Jadi sebagai ulama itu berpendapat bahwa perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sebagaimana sangkaan hambanya. Bahkan secara umum, bukan hanya hal dalam hal ampunan, keamanan, misalnya seorang hamba berdoa dengan yakin bahwa doanya akan dikabulkan Allah SWT, maka dengan keyakinan itu Allah SWT akan mengabulkan doanya. Sebaliknya, jika ia menyangka bahwa doanya tidak akan terima, maka Allah SWT tidak akan mengabulkan doanya. Oleh sebab itu, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa doa seseorang diterima selama ia berkata, "Doaku," ya maksudnya doanya itu enggak diterima selagi ia berkata, "Doaku tidak dikabulkan Allah SWT." Waduh, doaku enggak dikabulkan, ya enggak dikabulkan beneran. Nah, ada yang enggak sabar dalam doanya, "Wah, doaku enggak dikabulkan," ya enggak dikabulkan beneran. Nah, itu pentingnya ya teman-teman, pentingnya kita berbaik sangka kepada Allah, karena Allah itu menurut sangkaan kita. Jadi Allah aku akan mengingatku selama dia, Allah hamba yang aku akan mengingat hambaku selama dia mengingatku. Nah, jadi akan diingat, aku menyebut di dalam majelisnya dan sebagainya. Begitu ya teman-teman. Nah, sharing kita kali ini semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Sudahi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.